Halo sahabat kompas.com, selamat datang di program Generasi Cuan, program obrolan santai seputar isu ekonomi, bisnis dan juga keuangan yang dibawa secara santai dan yang pastinya relate untuk anak muda dan kamu yang masih berjiwa muda. Bersama saya Menes Moren dan inilah Generasi Cuan. Sahabat kompas.com, pernah dengar gak istilah generasi sandwich? Pasti udah sering ya dengar di kalangan anak-anak muda sekarang, apalagi di sosial media lagi happening banget. Nah, generasi sandwich itu, for your information, seseorang yang harus menghidupi 3 lapisan generasinya. Entah dia menghidupi orang tuanya, anaknya, sanak saudaranya, dan diri dia sendiri. Dan untuk melihat seperti apa sih generasi sandwich menghadapi tagihan-tagihan akhir bulannya, ini ada cuplikannya untuk Anda. Sudah gajian. Gila. Aman kok kayak gini mah. Halo, Ma. Oh, udah bunyi listriknya. Emang berapa butuhnya? Ya udah. Nanti aku transfer ya untuk listrik ya. Aku transfer aja ke Mama ya, 1 juta ya. Oke, Ma. Love you. Listrik 1 juta. Sip. Aman. Tumben Ayah nelpon jam segini. Halo Ayah. Kenapa ya? Loh kok bisa? Bukannya kemarin baru diservis mobilnya? 500.000. Yaudah. Aku kirim ke rekening Ayah ya, 500.000-nya. Ya. Ya ini nih langsung. 500.000 ke rekening Ayah. Sip. Aman. Kenapa? Halo Dek, kenapa Dek? Iya. Buat buku sama SPP kan? Iya. 2 juta ya Dek. Oke Dek. Listrik 1 juta. Mobil Ayah 500. 2 juta adek. Loh, tinggal 1,5. Gue makan apa ntar sebulan? Gagal semuanya. Oke sahabat kompas.com, tadi udah lihat ya bagaimana pusingnya generasi sandwich mengatur keuangan setiap bulannya. Nah untuk itu, untuk menghindari kepusingan tiap bulannya, kita akan ngobrol bersama Mas Andoko selaku founder One Shield dan juga CEO PT Cerdas Keuangan Indonesia. Halo Mas Andoko, apa kabar? Baik, Mei. Oke, tadi kan kita udah bahas sedikit ya, generasi sandwich itu nggak hanya membiayai dirinya sendiri, tapi orang lain juga, which is anggota keluarganya. Kalau menurut Mas Andoko, bagaimana melihat fenomena ini? Bahkan sekarang anak muda pun bisa jadi generasi sandwich. Betul, oke. Jadi tadi Mei udah sebut ya, generasi sandwich itu kan dia diinspirasi oleh Dorothy Miller di tahun 1981 ya, di mana dia bilang kalau generasi sandwich adalah orang dewasa yang menanggung beban anaknya dan juga orang tuanya. Bebannya beban apa sih? Beban psikologis dan beban keuangan gitu ya jadinya. Kemudian ternyata ada juga loh generasi sandwich itu yang artinya adalah usia dewasa di atas 18 tahun tentunya, yang dia juga menanggung bukan hanya orang tuanya tapi adik-adiknya. Ada juga yang bilang, Brady ya bilang bahwa generasi sandwich itu adalah seseorang atau individu yang dia menggunakan sumber dayanya untuk membantu generasi, yaitu orang tuanya dan anak-anaknya. Itu juga masuk kategorinya. Tapi ada satu riset yang menarik juga ya, bahwa di riset itu ada satu yang mengatakan gini, jadinya generasi sandwich, di mana kalau ada di antara mereka yang punya penghasilan rendah, maka dia akan terjadi konflik antara pekerjaan dia dengan keuangannya dia, ya jadinya, atau keluarganya dia, ya, dan itu membuat mereka menjadi stres jadinya. Nah, tadi kan Mei tanya mengenai fenomenanya ya, saya mau coba masukin dulu ke sensus penduduk Indonesia 2020
ya, di mana di sensus penduduk Indonesia 2020 itu kan sekarang usia penduduk Indonesia 270,2 juta. Ada peningkatan 35 juta dibanding tahun 2010. Ya, di mana kita ada kurang lebih beberapa lapisan ya, dari pre-boomer itu di atas 75 tahun, kemudian baby boomer 56 sampai 74 tahun itu jumlahnya 11,56%. Kalau yang tadi pre-boomer di atas 74 tahun, sekarang 1,8%. Nah, sekarang kan kita pengen tahu generasi Sunwitch ada di mana kan gitu ya jadinya. Saya kira mereka ada di antara Gen X di usia 40 sampai 55 itu kisarannya di 21,88%. Kemudian Gen Y yaitu dibilang milenial itu di usia mereka 24 sampai 39 tahun ada di 25,78%. Dan Gen Z di 8 sampai 23 mungkin sebagian di antara 20 tahun mungkin mereka masuk ke dalam generasi sandwich ketika mereka tadi udah bekerja dan mereka membiayai adik-adiknya selain orang tuanya. Itu ada di 27%, baru yang di bawah post Gen Z itu kurang dari 8 tahun 10,98%. Jadi generasi sandwich itu ada di mana sih? Mereka itu ada di antara yang paling banyak itu ada Gen X dan Gen Y, kurang lebih mungkin hampir sudah 49% kurang lebih jadinya ya. Dan saya nggak tahu, mungkin semakin hari semakin banyak ke depan. Kalau misalnya saja si generasi sandwich yang sekarang itu tidak memperbaiki keuangan mereka, gitu kurang lebih. Iya. Kalau misalnya tadi Mas Andoko bilang mengelola dari awal keuangannya, langkah yang tepat bagi generasi sandwich dalam mengelola keuangannya itu seperti apa ya? Banyak yang di luar sana anak muda kayak, aduh gaji aku masih pas-pasan nih, tapi harus bayar sekolah adik, kontrakan rumah misalnya. Itu bagaimana ya cara mengelola keuangannya? Baik. Untuk sebelum masuk ke mengelola keuangan, saya tampilin data lagi dari OJK. Iya, boleh. OJK bilang bahwa literasi keuangan Indonesia per 2019 itu kurang lebih 38,02, hampir 38% lah pokoknya ya. Artinya di antara 100 orang baru 38 orang loh yang melek literasi keuangan atau well literate gitu ya, atau cerdas keuangannya mereka. Nah, apa sih artinya literasi keuangan? Literasi keuangan itu adalah kemampuan seseorang untuk memiliki keterampilan, pengetahuan, atau keyakinan untuk mengelola keuangannya dia dengan cara efisien dan efektif untuk bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Ya. Nah, sekarang apa aja sih kemampuan dan pengetahuan mereka? Itu ada layer-layer ya sebenarnya kalau di beberapa riset yang lain. Paling tidak pertama, minimal mereka bisa mengelola keuangan mereka. Terkait apa? Cash flow management, uang masuk, uang keluar mereka. Yang kedua, mereka juga tahu tentang mana sih yang menjadi utang produktif dan utang konsumtif, ya. Mereka juga buat budgeting. Kalau naik kelasnya lagi, mereka misalnya udah mengerti tentang investasi. Mereka udah mikirin tentang pensiun di masa yang akan datang dan juga protect aset mereka. Kurang lebih sih yang dasar sih itu dulu tuh jadinya. Nah, oleh sebab itu generasi sandwich itu mereka harus paling tidak meningkatkan financial literacy mereka. Kurang lebih gitu jadi Mei. Kalau misalnya kita udah tahu nih langkah tepat untuk generasi sandwich mengatur keuangan yaitu melek literasi. Langkah selanjutnya apa nih, Mas nih? Baik, begitu mereka sudah melek finansialnya, ya, mereka mulai mikirin bagaimana prioritas kebutuhan mereka. Jangan sampai mereka habis uangnya untuk keinginan mereka, ya kan? Kebutuhan mereka kan paling nggak sebenarnya kan misalnya makan, minum gitu ya. Kalau sekarang kan di era digitalisasi mau nggak mau internet menjadi salah satu kebutuhan mereka gitu ya. Kemudian baru cicilan-cicilan hutang mereka. Apa cicilan hutang mereka tuh? Misalnya kalau sekarang mereka sudah punya rumah berarti ada KPR. Mereka punya mobil ada KKB ya. Boleh ngutang nggak? Boleh. Ya, di mana utangnya itu paling tidak 20%. Jadi maksimal dari income kita ngutang tuh 35%. Dari pendapatan ya, dari kita pendapatan kita. Di mana 35 itu 20%-nya utang produktif. Contohnya KPR misalnya. 15%-nya itu digunakan untuk utang yang konsumtif. Misalnya tadi mobil atau handphone atau gadget dan yang lainnya ya. Kemudian jangan lupa juga mereka harus menyisihkan sebagian uang mereka untuk investasi mereka. Nah, yang saya cermati adalah kalau misalnya generasi sandwich itu ingin berkembang, maka mereka harus menyisihkan uang mereka untuk mendevelop dirinya dia. Seringkali generasi sandwich atau beberapa orang itu mereka menggantungkan development dirinya dia itu melalui perusahaan.
Kalau perusahaan nggak ngasih training, dia nggak akan training. Jadinya ya. Tapi kalau mereka menyisihkan berapa, misalnya minimal 10% misalnya, tujuannya untuk apa? Tujuannya dengan dia di-develop dirinya, nantinya kan mereka skillnya bertambah, pengetahuannya bertambah. Akhirnya daya jual mereka juga lebih bagus. Benar. Tapi jangan lupa loh, begitu mereka daya jualnya udah bagus, income-nya meningkat, jangan sampai kejebak gaya hidup. Gitu jadinya, ya nggak? Artinya kalau dia kejebak gaya hidup, mereka akan masuk ke dalam hukum yang namanya wealth paradox. Wealth paradox bilang begini jadinya, semakin tinggi penghasilan mereka, pada saat yang bersamaan, mereka punya potensi kehilangan uang mereka. Jadinya, karena ada juga kan generasi sandwich yang punya gaji 11 juta, 10 juta, tapi yang benar-benar dia bisa pakai 3,5 juta misalnya. Karena sisanya ya tadi buat bantu keluarganya, yang lainnya ya salah satu contoh. Berarti kalau generasi sandwich nggak bisa mengentertain dirinya sendiri dong. Generasi sandwich bisa kok untuk menikmati dari uangnya sendiri ya. Makanya mesti diatur. Pos-posnya mesti diatur jadinya ya. Berapa persen tuh kalau misalnya untuk contoh, misalnya kalau untuk orang ini ada beberapa cara ya. Cara pertama tadi ya, dia punya income minimal 10-20% gunakan buat buat investasi dia, ya. Kemudian 35% digunakan buat utang, sisanya bisa digunakan buat konsumsinya dia, atau kalau dia 10% sampai 20 itu berarti tambah 35 sudah 55. 45%-nya kan berarti buat konsumsi. Konsumsi itu kan salah satunya adalah bagian misalnya memberikan kepada orang tua ya, atau adiknya misalnya, atau dia kebutuhan dia sendiri. Nah, itu cocok buat orang yang misalnya ternyata generasi sandwich itu punya utang. Karena tadi kan ada 30-35% kan. Iya. Gimana kalau dia nggak punya utang misalnya? Yang pertama 10%-nya digunakan untuk pay yourself first. Pay yourself first itu adalah digunakan untuk masa depannya dia nanti. Jadi jangan sampai generasi sandwich dia juga melupakan dirinya gitu kan. Iya. Itu kan terjadi sama orang tua kita misalnya. Jadi dia semuanya membiayai pendidikan anaknya, tapi dia mungkin lupa sama pensiunnya dia. Itu contoh. Terus 10% berikutnya digunakan untuk pendidikan misalnya. Kalau dia udah berkeluarga berarti anak-anaknya. Gitu kan. 10% berikutnya digunakan untuk sumbangan. 10% berikutnya digunakan untuk tadi untuk jalan-jalan, untuk entertain, karena mereka juga wajib menikmati kan. Karena kalau nggak dia ikut jadi stres. Ya nggak? Bahaya kan buat mereka itu ya. Dia. Jadinya. Kemudian 10% berikutnya bisa digunakan untuk protect aset mereka. Kalau mereka masih memungkinkan untuk bisa lakukan itu. Sisanya 50% silakan untuk konsumsi. Jadi ini biasanya cocok buat mereka yang nggak senang utang. Nah, tadi kan udah sempat di-mention mengenai investasi generasi sandwich. Kita akan bahas, tapi di video part 2 ya, untuk para generasi sandwich, bisa gak sih sebenarnya atur uang untuk investasi? Lebih baik mana, investasi atau menabung? Nah, ini yang suka jadi galau nih antara generasi sandwich. Kita ketemu di video part 2 ya, generasi cuan. Jangan lupa saksikan di video part 2 ya, di kolom deskripsi linknya, diklik, dan kita ketemu di pembahasan video part 2 generasi cuan.